Halo. Kring, kring, kring. Halo. Selamat siang saudara-saudaraku semua di keluarga yang berdoa dan jemaat dimanapun berada, seluruh GPF di seluruh Indonesia dan seluruh di Malaysia. Selamat berjumpa lagi dengan Gembala Yohanes Sugino di keluarga yang berdoa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik dan indahnya buat kita semua, karena Bapak Yahweh luar biasa buat kita. Oh haleluya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian dan teman-teman perjuangan keluarga yang berdoa. Kita mengucap syukur semuanya. Nah, saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya Yohanes Sugino akan memberikan firman yang singkat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semua, baik seluruh GPF yang ada di Indonesia ini. Yang pertama-tama, firman Tuhan yang saya ambil, yang saya beri judul, yaitu mengenai pengorbanan Yesua. Ada 9 pengorbanan Yesua. Luar biasa saudara, kalau Tuhan kita Yesua Hamasiah telah memberikan pengorbanan buat kita, khususnya para pelayan hamba Tuhan, hamba-hamba yang melayani Bapak Yahweh. Yang pertama, yaitu kita melayani dengan tulus dan sepenuh hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Hamasiah, kalau kita melayani dengan tulus dan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh kita arahkan kepada Bapak Yahweh, kepada Tuhan kita Yesus Hamasiah, yang kita melayani bukan melayani siapa-siapa, tapi kita melayani bersama dengan Bapak Yahweh, dengan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Melayani siapapun, jangan pandang siapa-siapa, tapi kita melihat, pandang kepada Bapak Yahweh yang sudah Tuhan Yesus memberikan buat kita semua contoh teladan buat para pelayan pekerja di mana saudara berada. Yang pertama yaitu melayani dengan tulus sepenuh hati. Kemudian yang kedua yaitu melayani dengan banyak, memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan mukjizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Hamasiah, kalau kita melayani, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jangan ambil yang tidak-tidak. Kita tetap berfokus dalam hal apapun, resiko apapun, kita tetap melayani bersama dengan kita mengasihi dengan Bapak Yahweh, Tuhan kita Yesus Hamasiah. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita rela berkorban seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah telah mengorbankan buat umatnya, umat jemaatnya. Dia tidak pandang-pandang saudaraku. Kita melihat bahwa dia telah mengorbankan waktu dan resikonya buat seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah. Yang keempat, yang keempat yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yaitu dipukul dan dicambuk. Ya, kita melihat seperti Tuhan Yesus akan disalibkan. Sebelum dia akan disalibkan, dia dihajar, dipenjara, dia dipukul, disalibkan. Seperti itu Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita mengikuti teladan-teladan yang sudah diberikan buat kita, seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diam saja saudara. Dia rela semuanya, mengorbankan untuk dirinya, untuk kita semuanya saudaraku. Jadi artinya kita harus dengan sungguh-sungguh rela memberikan waktunya, cara pelayanannya, kita rela semuanya. Jangan pilih-pilih atau pilah-pilah yang lainnya. Nah, untuk itu saudaraku, saya mengajak semua para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari kita merelakan semua, ya, merelakan yang
seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah yang sudah berikan contoh buat kita semuanya. Saudaraku, di dalam Matius 27 ayat yang ke-26 firman Tuhan dikatakan, asilah lahem et bar afa we et Yesua Yisar basotif wayit nehu lehi saleh. Kemudian dia membebaskan Baraba bagi mereka, dan setelah mencabuki Yesua dia menyerahkan supaya disalibkan. Begitu relanya saudaraku, dia rela mati pengorbanannya untuk kita semua. Untuk itu mari saudaraku relakan semua tentang melayani Tuhan kita Yesus Hamasiah, rela mengorbankan segala-galanya, mengorbankan keuangan, mengorbankan waktu, mengorbankan apapun yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semuanya. Untuk itu saudaraku, mari saya mengajak semuanya, para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, mari relakan semua untuk pengorbanan seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah. Yang kelima yaitu dimahkotai oleh duri. Dimahkotai oleh duri yaitu di dalam firman Tuhan, yaitu di Markus 15 ayat 17 dikatakan bahwa wayal bisuhu memil arkaman wayesa bukat keter khotsim wayasimu al rosul, dan mereka memakaikan jubah ungu kebesaran, dan setelah menganyam mahkota duri mereka mengenakan kepadanya. Kita seperti Tuhan Yesus Hamasiah begitu relanya, di kepala dimahkotai dengan duri. Kalau kita melihat rasanya sakit semuanya. Kalau secara manusia kita melihat sakit sekali secara manusia, saudara. Tapi itu Tuhan Yesus rela semuanya untuk umat pilihannya. Itu saudaraku yang kasihan, yang Tuhan kita Yesus. Hal yang keenam yaitu diberi beban yang berat saat dengan memikul salib sampai di bukit Golgota. Ya diajak dia memikul salib, digiring, dia jalan bersama-sama para umatnya, dan mereka rela memikul salib begitu beratnya, saudaraku. Untuk itu mari kita ambil semuanya ini, teladan ini buat kita semua. Kemudian di dalam Yohanes 19 ayat 17 dikatakan bahwa wayasi'u oto et selafu waye'uhu el makom hanikera mekom hekul golet kifrit al galgalta. Dan sambil memikul salibnya, dia keluar menuju tempat yang disebut tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Nah itu saudaraku, dia disalibkan. Tuhan kita Yesus Hamasiah disalibkan. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semuanya. Untuk itu saudaraku, kemudian hal yang ke-8 yaitu dikasih anggur asam yang menggambarkan pahitnya kehidupan yang ditanggung Yesus. Saudaraku, dia diberikan anggur asam, disiram, saudaraku, menggambarkan pahitnya kehidupan di dalam dunia ini. Dan tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Hamasiah, akhir-akhir ini banyak sekali di dunia, banyak gejolak-gejolak yang sangat jahat sekali di dalam dunia ini. Untuk itu saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mari saya mengajak semua para pelayan jemaat ataupun para hamba-hamba Tuhan, mari gembala-gembala sama-sama mengikuti seperti Tuhan kita Yesus Hamasiah. Kemudian yang ke-9, yang terakhir saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan kita yaitu dia sanggup melakukannya. Dia sanggup melakukan apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Saudaraku, mari dia sanggup melakukan semuanya. Dia menjadikan kita ini yaitu
menjadi teladan-teladan para pelayan-pelayan. Mari saya mengajak kita menyadari ya, pengorbanan yang diberikan buat kita semuanya, yaitu pengorbanan yang luar biasa ya. Dia menang, dia bangkit, mati, bangkit kembali, saudaraku. Nah, untuk itu, saudaraku, itulah firman yang singkat ini. Biarlah firman yang singkat ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara di mana saudara berada. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.